Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kapasitor. Kapasitor itu adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Kapasitor ini biasa disimbolkan dengan C dan satuannya itu adalah farad atau F. Nah, biasanya pada rangkaian listrik, kalau R itu disimbolkan seperti denyut. Kalau V itu biasanya ada garis yang panjang dan ada garis yang pendek. Ini yang V. Nah, kalau untuk C, itu garisnya sama panjang. Tapi salah satu garisnya itu ada yang bergaris tebal. Nah, yang bergaris tebal ini bermuatan positif dan yang tipis itu bermuatan negatif. Ini untuk C. Nah, untuk rumus kapasitor yang pertama adalah C sama dengan Q per V. Nah, untuk mencari Q, berarti Q sama dengan C dikali V. Kemudian yang ketiga, untuk mencari V, berarti sama dengan Q per C. C di sini adalah kapasitansi kapasitor. Satuannya adalah farad. Q di sini adalah muatan. Satuan muatan adalah coulomb. Dan V di sini adalah tegangan. Satuannya adalah volt. Nah, pada kapasitor ada dua buah macam susunan rangkaian, ada seri dan juga paralel. Kalau kemarin resistor ada juga seri dan paralel. Sekarang kita simak untuk rangkaian seri dan paralel pada kapasitor. Nah, susunan kapasitor yang pertama yang kita bahas adalah susunan seri. Syarat pada susunan kapasitor pada susunan seri yang pertama adalah Q-nya itu nilainya adalah sama. Kalau Q nilainya sama, kalau susunan seri itu bentuknya sama dengan resistor. Seperti ini. Ini C1 dan ini C2. Kalau Q-nya sama, berarti Q1 sama dengan Q2. Nilainya sama-sama Q. Karena Q-nya sama, otomatis V-nya berbeda. Kalau V-nya berbeda, berarti V sama dengan V1 tambah V2. Kita gunakan persamaan yang kedua atau syarat yang kedua untuk mencari kapasitansi kapasitor penggantinya. V sama dengan V1 tambah V2. Rumus V tadi adalah Q per C, berarti Q per CP, karena dia paralel, karena dia seri, CS sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2. Karena Q-nya sama, boleh kita coret. Berarti untuk kapasitansi kapasitor pengganti 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Kalau kapasitornya banyak, seterusnya. Nah, ini yang kita gunakan untuk susunan seri. Yang kedua adalah susunan paralel. Oke, kalau susunan paralel bentuknya seperti ini. Kalau susunan paralel, syaratnya yang pertama itu kebalikan dari susunan seri, di mana Q-nya itu berbeda. Kalau Q-nya berbeda, berarti Q sama dengan Q1 tambah Q2. Otomatis, karena Q-nya berbeda, berarti V-nya sama. Kalau V sama, berarti V sama dengan V1 sama dengan V2. Kita gunakan syarat yang pertama untuk mencari kapasitansi kapasitornya. Q sama dengan Q1 tambah Q2. Berarti C kali V, karena dia paralel, berarti CP kali V sama dengan C1 kali V1 tambah C2 kali V2. Karena V-nya sama, kita coret. Berarti untuk paralel CP sama dengan C1 tambah C2. Kalau kapasitornya banyak, tambah seterusnya. Nah, ini untuk mencari kapasitansi kapasitor untuk susunan paralel.
Untuk menghitung energi yang tersimpan pada kapasitor, energi biasanya kalau pada kapasitor itu disimbolkan dengan W. Untuk mencari energi yang tersimpannya itu adalah W sama dengan setengah C dikali V kuadrat. Atau bisa kita ganti C-nya menjadi setengah, C-nya tadi rumusnya adalah Q per V. Kali dengan V kuadrat. V-nya kita coret, tinggal V di sini. Otomatis W-nya sama dengan setengah kali Q kali V. Atau V-nya kita ganti menjadi W sama dengan setengah kali Q untuk mencari V, Q per C. Berarti W itu sama dengan setengah Q kuadrat per C. Berarti ada 3 rumus yang digunakan untuk mencari energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, W di sini adalah energi, satuan energi itu adalah Joule. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada beberapa buah kapasitor, ada 3 farad, 6 farad, 4 farad, dan 5 farad dihubungkan dengan tegangan sebesar 12 volt. Yang ditanya yang pertama adalah hitunglah kapasitansi kapasitor pengganti pada rangkaian. Oke, kita perhatikan terlebih dahulu rangkaian yang seri di atas. Yang ini. Kalau seri rumusnya tadi adalah 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2. Kita selesaikan berarti 1 per 3 tambah 1 per 6. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 6 bagi 3, 2 ditambah 1. Didapatkan 3 per 6. 1 CS nilainya adalah 3 per 6. Berarti CS sama dengan 6 per 3. Didapatkan 2 farad. Nah, setelah diserikan, kemudian kita ganti untuk yang seri yang di bawah lagi. Kita cari seri yang di bawah, yang ini. Kita cari dengan 1 per CS sama dengan 1 per C3 tambah 1 per C4. Berarti 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Sehingga CS sama dengan 4 per 2. Didapatkan 2 farad. Nah, karena ini sudah diserikan dan di bawah juga diserikan, rangkaian kita menjadi seperti ini. Nah, setelah diserikan tadi, perhatikan 2 farad dan 2 farad ini berbentuk rangkaian berupa rangkaian paralel. Berarti kita paralelkan 2 farad dan 2 faradnya terlebih dahulu. Kita gunakan rumus untuk paralel. Sehingga CP sama dengan CS1 ditambah dengan CS2. Di 2 farad ditambah 2 farad. Didapatkan 4 farad untuk CP-nya. Setelah kita paralelkan, bentuk rangkaian kita sehingga rangkaian kita berubah menjadi rangkaian seri. Kita cari, berarti untuk kapasitansi kapasitor penggantinya adalah 1 per CS sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 5. Kita samakan penyebutnya di 20. 20 bagi 4, 5 ditambah dengan 4. 9 per 20. Otomatis kapasitansi total kita adalah 20 per 9 farad. Yang A nilainya adalah 20 per 9. Lanjut untuk yang B. Yang B pertanyaan adalah muatan pada 5F. Nah, kita lihat pada rangkaian terakhir ini merupakan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri nilai Q-nya adalah sama.
Kita cari Q-nya terlebih dahulu. Berarti Q sama dengan C dikali V. C total kita adalah 20 per 9. Per V-nya adalah 12. Sama-sama dibagi 3, berarti 3. Ini 4. Didapatkan 80 per 3 Coulomb. Otomatis di 5 farad nilainya adalah 80 per 3. Dan di 4 farad juga 80 per 3. Sehingga muatan pada 5F adalah 30 per 3 Coulomb. Lanjut untuk yang C. Yang C adalah muatan energi yang tersimpan pada 5F. W sama dengan kita gunakan rumus energi yang tersimpan yang ada Q dan C-nya. Berarti kita gunakan setengah Q kuadrat per C. Kita kerjakan, berarti W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Setengah, nilai Q-nya adalah 80 per 3 dikuadratkan per C-nya adalah 5. Sehingga setengah dikali 5 dikali 6400 per 9. Berarti 1 per 10 kali 6400 per 9. Nolnya habis, sehingga energi yang tersimpan adalah 640 per 9 Joule. Oke, demikian contoh kita. Ini merupakan materi terakhir kita tentang listrik statis. Semoga Anda mengerti dengan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.